Urgensi belajar tafsir Al-Quran. Yang pertama yaitu definisi tafsir. Tafsir adalah masdar dari kata kerja fassara yufassiru tafsiran yang bermakna menafsirkan. Sedangkan menurut istilah, Imam Al-Zarqani mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran, baik dari segi pemahaman makna atau arti, sesuai yang dikehendaki Allah, menurut kadar kesanggupan manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, dan agar orang yang berakal menjadikannya sebagai peringatan. Adapun penjelasan tentang ayat di atas adalah, sesungguhnya Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi berisi banyak manfaat dan kebaikan, supaya manusia merenungkan ayat-ayatnya dan memikirkan makna-maknanya, dan supaya orang-orang yang memiliki akal sehat dan cerdas mengambil pelajaran darinya. Mengapa kita membutuhkan tafsir? Isi kandungan Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan umat manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani, urusan dunia maupun akhirat, urusan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Quran juga sangat memperhatikan persoalan intelektualitas, emosional, dan spiritualitas. Al-Quran juga menyangkut persoalan akidah, syariah, dan akhlak. Al-Quran mempunyai kandungan ilmiah yang sangat kuat, sehingga mampu memuat banyak makna dalam redaksi yang ringkas. Redaksi yang ringkas ini memerlukan penjabaran. Al-Quran juga mempunyai nilai sastra yang tinggi. Dalam Al-Quran ada hal-hal metaforis atau majaz. Ada yang mempunyai makna lebih dari satu atau mushtarak, dan sebagainya. Semuanya perlu dijabarkan dalam sebuah kajian yang bernama tafsir. Di samping ketiga hal di atas, Al-Quran diturunkan dalam situasi dan kondisi tertentu, yaitu pada masa Nabi di Jazirah Arab yang tandus, pada saat masyarakat Arab berada pada titik nadir dari kehidupan beragama dan juga dari segi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita perlu memahami realitas dan budaya masyarakat Arab pada saat Al-Quran diturunkan. Kapan penafsiran Al-Quran dimulai dan bagaimana sejarah perkembangannya? Pertama, masa pertumbuhan abad 1 sampai 4 Hijriah, yaitu semenjak masa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan setelahnya. Pada dekade ini, penafsiran dilakukan secara sederhana. Tafsir yang ada masih terbatas, yaitu tentang kosakata yang sulit atau gharib, sebab nuzul, dan hadis-hadis yang terkait dengan satu ayat. Yang kedua, masa keemasan, abad 4 sampai 8 Hijriah, yaitu setelah tafsir menjadi bagian dari salah satu cabang ilmu keislaman yang didukung oleh disiplin ilmu lainnya yang sedang tumbuh pesat. Yang ketiga, masa kelesuan atau stagnan, yaitu abad 8 sampai 12 Hijriah. Setelah penafsiran terhadap Al-Quran tidak mengalami kemajuan yang berarti, karena hanya meringkas atau memberikan komentar terhadap karya ulama pendahulu. Keempat, masa pencerahan dan kebangkitan, abad 12 hingga sekarang, yaitu semenjak Muhammad Abduh dan Rashid Ridho mencoba menggugah kesadaran umat Islam dari keterpurukannya melalui penafsiran Al-Quran. Tafsir-tafsir pada periode ini mempunyai corak hidai atau penekanan terhadap hidayah Al-Quran, ijtimai atau sosial kemasyarakatan, dan haraki, pergerakan. Tafsir-tafsir pada periode ini juga menekankan aspek sistematika penafsiran. Apa saja metode penafsiran Al-Quran? Metode tahlili.
yaitu metode menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang kedua yaitu tafsir maudu'i atau tematik. Ialah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu metode muqarin atau perbandingan, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur yang diperbandingkan, yang bertujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan unsur-unsur yang berbeda itu. Yang keempat yaitu metode ijmali atau global, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci seperti tahlili. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tafsir. Yang pertama yaitu tafsir bil maksur, yaitu tafsir yang didasarkan pada nukilan-nukilan yang sahih menurut urutan, yaitu Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan pendapat tabi'in. Yang kedua yaitu tafsir bil ra'yi atau akal, yaitu tafsir yang didasarkan pada ijtihad sendiri berdasarkan akal semata. Yang ketiga yaitu tafsir isyari atau isyarat, yaitu tafsir yang didasarkan pada isyarat yang kadang tidak tertangkap dari tekstual lahirnya. Apa sajakah tantangan tafsir pada masa kini? Pada masa kini, umat Islam mengalami cobaan bertubi-tubi, baik dalam tatanan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Tantangan itu berasal dari eksternal dan internal umat Islam. Semua itu harus dihadapi dengan baik dan bijak. Dalam menghadapi isu-isu kekinian, seorang muslim perlu bersifat proporsional dan objektif. Suatu penemuan baru di bidang apapun yang bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat haruslah diterima dengan baik dan positif. Sementara isu-isu yang membawa efek negatif hendaknya dilihat dari semua sisinya sebelum memberikan jalan keluar yang baik dan bijak. Persoalannya sekarang, bagaimana tafsir Al-Quran menghadapi isu-isu tersebut? Harus dipahami bersama bahwa Al-Quran adalah kitabullah yang telah rampung diturunkan oleh Allah. Tidak akan ada lagi ayat Al-Quran yang turun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jumlah surahnya 114 surah, jumlah ayatnya 6.236 ayat. Artinya, teks Al-Quran bersifat terbatas, sedangkan produk budaya manusia tidak ada henti-hentinya. Dinamika masyarakat terus berjalan dan berkembang. Para mufassir perlu mensiasati semua persoalan itu dengan tegas dan bijak, yaitu melakukan terobosan pemikiran untuk menjawab semua tantangan. Kita harus optimis bahwa semua persoalan dalam kehidupan ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah.